Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada narasumber yang kedua. Kita akan membahas lebih dalam lagi bahwa tadi kita sudah dibuatkan jembatan oleh Bu Reza mengenai perkembangan media, kemudian tentang discourse itu sendiri. Kita akan menyelam lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang discourse analysis atau analisis wacana. Kemudian ada metode baru yaitu DNA, discourse network analysis, di mana kita bisa mendapatkan ilmunya dari Ibu Dr. Tri Wahyu Retnoningsih yang merupakan Ketua Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Kepada Ibu Dr. Tri Wahyu Retnoningsih dipersilahkan. Agak sedikit tricky ya mengenai kerangka dan konsepnya, karena kalau kita lihat bagian ilmunya bahwa DNA ini kan ada kata discourse ya, atau diskursus, atau kata yang paling spesifik digunakan di Indonesia saat ini wacana, ya wacana. Nah wacana itu apa? Nah ini yang harus kita pahami bersama ya, untuk mendudukkan permasalahan supaya tidak hanya memahami bagian yang kami. Oh iya Prof Tuti mohon izin, mohon maaf tadi Bu Dinda juga grogi ternyata ya saya kalau bicara di tempat lain nggak seperti ini ya, tapi dengan Bapak Ibu Gunadarma, waduh saya kayak tadi dengan Bu Reza kayak kita mengarungi lautan ya, gitu ya. Mohon izin ya, Bu, Bapak Ibu semuanya. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, mohon maaf. Oke, baik, ini ada konsep dan kerangka DNA. Nah, sebetulnya ilmu saya itu apa sih? Gitu? Apa hubungannya dengan ilmu komunikasi? Gitu? Sekian tahun saya mempelajari kata, kalimat, gitu ya, paragraf, bahkan wacana itu, gitu ya, sampai lecek mukanya. Karena memang kalau hubungannya itu kan dengan banyak sekali teks ya, textbook yang harus kita konsumsi gitu ya setiap harinya, sehingga kemudian bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi kita. Oke, saya itu ada di bidang ilmu linguistik Bapak Ibu. Ya, linguistik itu ilmu kebahasaan. Jadi kalau kita lihat pohon ilmu statistik itu sebetulnya kalau kita tarik arahnya itu sejajar dengan statistika. Jadi bahasa itu eksak Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita lihat ada tes skolastika, ada tes PPA ya, potensi akademik, itu memang menggambarkan bahwa bahasa ini membutuhkan kemampuan logika berpikir yang tinggi. Jadi memahami sebuah artikel, sebuah wacana itu membutuhkan ilmu, yaitu ilmu bahasa. Makanya di sini kita akan bedah ya bagaimana konsep itu kemudian bisa digunakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman di sini untuk menganalisis tadi ya fenomena atau mungkin topik-topik yang menarik untuk kita bahas menggunakan DNA ini. Oke, di sini kalau kita lihat di applied linguistik itu ada internal, ada eksternal, ada mikro, ada makro. Ya, mikro itu kalau membedah bahasa secara detail, contohnya ada fonologi, ada morfologi. Nah ini biasanya digunakan oleh teman-teman IT ya untuk computational linguistics. Kemudian ada sintaks ya, sintaks mungkin teman-teman IT sangat kenal. Kemudian juga ada semantik. Nah ini biangnya ini semantik nih DNA, semantik dan diskurs itu kombinasi gitu ya. Jadi ada semantik itu adalah internal, ada pragmatik juga konteks bahasa itu di mikrolinguistik. Yang kedua makrolinguistik itu kita sebut juga sebagai applied linguistik, yaitu ilmu bahasa yang digabungkan dengan ilmu lain. Kita bisa lihat Bapak Ibu di sini ada teaching ya, pengajaran. Kemudian ada bagaimana pembelajaran juga ya, language testing itu biasanya juga menggunakan digital. Kemudian psycho dan neurolinguistik itu bagaimana mengkombinasikan bidang ilmu psikologi, perilaku manusia dengan bahasa. Jadi emosi yang terkandung dalam suatu tuturan itu bisa dianalisis menggunakan psikolinguistik. Bagaimana bagian otak mana yang dominan digunakan pada saat berbicara secara emosi itu juga di psikolinguistik. Makanya kalau beberapa software ya MMRA itu juga menunjukkan sebagai contoh bahwa ketika kita emosi tinggi itu ada sinyal-sinyal yang terlihat dengan perbedaan warna. Jadi bukan hanya DNA ya Mas Fatoni, ada warna merah, ada biru, ada hijau yang mengindikasikan sebuah makna. Tapi tentunya dengan perangkat lunak yang lain juga menunjukkan indikasi yang sama. Jadi warna yang digunakan sebagai pembeda. Ya kita tahu tingkat emosi itu kan bermacam-macam ya, ada yang senang, ada sedih, dan khawatir, was-was itu semuanya ada digrinya. Nah menunjukkan ini butuh kemampuan matematika atau logika berpikir juga ya. Kemudian neurolinguistik itu mengaitkan dengan saraf otak manusia.
Jadi kalau misalnya ada tetangga, mungkin bapak, ibu yang lain yang tidak ada di area sini menderita stroke ya, itu ternyata juga bisa sedikit dibantu ya gangguannya melalui bahasa. Kita tahu ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Jadi kalau ada bapak yang terkena stroke dengan bicaranya sangat pelan, ada yang sangat cepat, itu beda. Yang kenanya itu beda posisinya. Nah makanya ini bisa kita bantu dengan menggunakan keilmuan neurolinguistik ya, menggunakan secara otak dengan bahasa. Kemudian sosiolinguistik itu konteks masyarakat sosial, bagaimana masyarakat bicara, banyak ada slang words masuk ya, misalkan bahasa-bahasa prokem, kemudian code switching ya. Bagaimana kita lihat banyak influencer yang menggunakan bahasa Inggris campur aduk dengan bahasa Indonesia untuk meninggikan status sosial misalnya ya, supaya dianggap lebih kekinian, contohnya lebih punya pengetahuan yang unggul, karena mindset di Indonesia bahasa asing itu masih yang bahasa di atas rata-rata dibanding bahasa Indonesia ya. Sehingga kita lihat bahwa Indonesia tidak berkembang gitu. Hanya stagnan pada saat SD dulu belajar apa kalimat itu ya ini. Kalau diminta membuat kalimat saja itu kalimat tunggal saya minum kopi tadi pagi, sudah. Saya makan ayam goreng tadi siang di kantin, sudah. Tidak mencoba membuat kalimat yang kompleks gitu ya. Nah kemudian diskurs ini, bagiannya ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi diskurs ini adalah tadi diskursus sebetulnya bahasa saintifiknya, untuk mengganti dari diskurs bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan itu sudah diakui dalam KBBI. Tetapi diskursus ini ya Bu Reza mungkin lebih digunakan di area ini atau saintifik, tidak digunakan secara umum, sehingga pengganti yang lebih umum digunakan kata wacana ya. Nah linguistik ya tentunya di situ menjadi payung juga bagi diskurs analisis, karena yang dianalisis adalah teksnya. Teks itu bongkahan apa? Unit analisisnya banyak ya, mulai kata, sebetulnya di bawah kata ada fona, bunyi, tapi tidak menjadi beberapa hal yang dibahas di diskurs. Jadi teks, kemudian itu ada kata, ada kalimat ya, ada paragraf. Mungkin simbol tadi itu juga bahwa tidak hanya teks verbal dan lisan, tapi juga simbol-simbol bisa dianalisis menggunakan wacana. Ya, makanya orang yang tertunduk malu, yang menengadah begini, yang sukanya mengerutkan dahi, semuanya bisa dianalisis dengan berbagai alat analisis wacana. Kita kenal ada semiotika, ya Bu ya, itu juga masuk di dalam analisis wacana. Kemudian ada juga analisis wacana kritis, misalnya pemegangannya, untuk melihat bagaimana ideologi sebuah media. Ada analisis framing untuk melihat bagaimana media membingkai ya berita-berita yang akan disajikan kepada publik ya, dan sebagainya. Kemudian komputasional linguistik ini teman-teman yang bidang teknologi informasi tentunya terbiasa untuk menggunakan bahasa sebagai objek penelitiannya ya Bu Afi. Dan tentunya ini punya kekasan karena kita harus juga jago bahasa programmingnya dan juga algoritma tertentu. Nah kemudian translation itu yang umum diketahui ya untuk bidang penerjemahan bagi mahasiswa sastra dan budaya ya, biasanya lebih difokuskan juga ke situ. Nah kalau di ujung sana Bapak Ibu, approaches to discursive analysis, kita lihat bahwa pohon ilmunya awalnya memang sosiologi ya, tentang bagaimana bahasa itu berawal dari penggunaan interaksi sosial di masyarakat, timbullah bahasa itu sebagai tools, alat komunikasi. Nah ini ada CA juga bisa bedah ya, conversational analysis itu bisa bedah dan kita juga biasa menggunakannya ketika misalnya ada talk show ya, kita lihat di TV itu pengamat politik misalkan saling bantah-berbantah, itu bisa kita analisis pakai CA. Kemudian sosiolinguistik ini mengkombinasikan tadi ya bidang sosiologi masyarakat atau bahasa yang digunakan di masyarakat. Kemudian di sini tadi ada etnografi yang disinggung oleh Ibu Reza ya, penelitian budaya dengan longitudinal study, dan sekarang nggak usah gitu lagi ya, sudah ada etnografi yang membantu kita juga tidak harus berusukan ke kampung-kampung untuk stay lama di sana, mengamati bagaimana situasi penggunaan bahasa atau kehidupan di sana. Kemudian ada variation teori dan ada interaction ya, okay. Kemudian filosofi ada speech act. Pada saat saya bicara seperti ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa mengamati speech act saya atau tidak itu. Ada prinsip kerjasama, ada maxim namanya ya, ada beberapa kesantunan yang sebetulnya saya harus menyapa Bapak Ibu dengan sangat manis nih gitu ya.
Kenapa? Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu adalah kolega saya yang sangat saya hormati, jadi ada tujuan komunikasinya itu bisa kita lihat di speech act. Alat analisis pasti sangat banyak, dan itu biasanya dia ada di ranah pragmatik ya, ilmunya namanya. Kemudian ada, pragmatik dibedakan, jadi bisa di dua sisi ya. Based on the contextual. Jadi kalau misalnya kita membaca sebuah kalimat, maka yang harus kita pelajari adalah bagaimana konteksnya, gitu ya. Kemudian ada linguistik itu dan ada structural functional. Ini lagi banyak-banyaknya di hype-nya SFL. Ya, ini beberapa ahli dari Australia, dari UK, Bimasco dan SFL ini adalah bagaimana bahasa itu dipelajari dari sisi kontekstualnya, ada ideationalnya, ada meaningnya, ada teksnya. Nah itu sebetulnya bisa juga disandingkan dengan DNA. Ya. Kemudian AI, Bapak Ibu yang IT pasti sangat paham ya ini tadi. Oke, next silakan. Ya, ini saya mengenalkan bagaimana sebetulnya penelitian itu bisa sangat bervariasi. Kita mau fokus yang mana? Teks itu akan dianalisis di bagian sisi mana? Tapi semuanya bisa ya. Teks tadi bisa verbal, bisa lisan ya kan, yang namanya wacana ya. Next Pak, mohon izin, ya baik. Saya harus hati-hati untuk memantapkan teori. Izin, saya sudah membaca beberapa literatur dari Hegel, salah satunya ada Pak Erianto, ada beberapa Liu ya, peneliti-peneliti DNA yang juga memantapkan pada basis teorinya. Apa itu wacana? Oh, sebelum ini ya, sebelum ini ada dulu kalau nggak salah ya, atau sudah tadi saya lupa ya, saya nggak bawa laptop. Oke, ya udah next kedua ya Pak. Oke, ini ya saya agak lupa. Ya, baik, itu sebetulnya saya highlight atau saya bold ya untuk membedakan bahwa pada saat nanti untuk analisis DNA itu kita akan menemukan ya Mas Fatoni ya, berita yang tentunya ada kalimat-kalimat yang kita fokuskan untuk kita analisis. Ada bagian-bagian kalimat atau bisa dalam bentuk frasa atau klausa yang juga harus kita berikan identifikasi atau kategorikan ya. Nah ini sebagai contoh mengapa saya tebalkan ada bahwa wacana itu sekumpulan ide, konsep ya, dan kategori yang memberikan makna pada fenomena. Ya, tadi sudah dijelaskan disinggung oleh Bu Reza sehingga mungkin di bagian ini tidak kita bahas lebih lanjut. Tetapi bagian ini bisa dikutip Bapak Ibu nanti untuk di bagian tinjauan pustaka bagi mahasiswa sekalian. Ya. Kemudian wacana adalah hasil konstruksi sosial. Ya, makanya kalau DNA kan fokus adalah membincangkan tentang kebijakan politik, ya, tentang bagaimana koalisi partai, koalisi wacana, banyaklah hal yang bisa dibincangkan yang saat ini malah melintang di media massa, gitu ya. Nah, jadi wacana tidak dilihat sebagai realitas objektif, melainkan sebagai realitas subjektif, gitu. Apa sih beda objektif dan subjektif itu? Gitu ya. Jadi kadang-kala memang seseorang memberikan pemahaman berdasarkan subjektivitasnya dia. Gitu ya, makanya ini yang tadi saya tekankan bahwa pada saat kita menganalisis dan membuat sebuah coding, ini harus tahu betul pakemnya tentang apa yang akan dianalisis ini ya, kumpulan berita yang seperti apa ya. Jadi itu yang nanti akan kita coba lihat ya lebih jauh. Dan di sini kita menggunakan buku Babon juga yang biasa digunakan oleh teman-teman ilmu komunikasi, yaitu Bapak Erianto yang juga telah banyak membuat buku, salah satunya ada SNA dan juga ada DNA. Ini masih draft ya, saya ngintip aja dari beberapa tulisan teman-teman di UI gitu ya mengenai DNA ini karena belum publish kalau nggak salah ya. Oke, baik, di sini dikatakan bahwa wacana terkait dengan pemaknaan suatu fenomena dengan cara tertentu. Ya, ini kita pahami dulu. Isu atau fenomena bisa dimaknai dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman subjektif, gitu. Atas kelompok orang atas suatu fenomena. Ya memang kenyataannya gitu ya, mungkin Mas Tony bisa melihat bahwa ketika mencoba mengidentifikasi sebuah klausa dan kemudian akan dimasukkan ke tools itu lebih ke subjektif. Ini negatif atau positif Mas? Kayaknya sih kalau ini lihat konteksnya positif. Kalau ini kesannya lihat konteksnya ada negatif. Nah itu dibangun dari intuisi kita, pengetahuan kita mengenai topik itu, ya mengenai peristiwa yang sedang dibincangkan. Tapi juga tidak terlepas dari pengetahuan kebahasaan kita. Makanya saya kemarin waktu rapat ya Bu Yu sangat setuju ketika menggabungkan tim ini antara senior dengan yang junior, saling berbagi.
Nanti junior akan bisa mengaplikasikan itu, yang senior akan memberikan beberapa konsep pemahaman kepada timnya itu. Ya. Karena sudut pandangnya pengalaman lebih banyak, biasanya juga intuisinya pasti akan jauh lebih bagus gitu, atau tepat ya. Oke. Nah, kemudian kedua, melalui konsep wacana mengarahkan khalayak pada cara pandang tertentu dengan batas-batas tertentu. Oke. Yang ketiga adalah wacana diproduksi dan direproduksi lewat sejumlah praktik dalam kehidupan sosial, ditandai rutinitas yang punya norma dan aturan tertentu yang melekat pada kehidupan sosial. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa berita yang ada ya, itu bahwa bagaimana ketika seseorang yang katakan jurnalis itu memproduksi berita itu disebarluaskan, kemudian oleh pembaca direproduksi lagi, disampaikan ke pihak lain. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sudut pandang linguistik dengan komunikasi sedikit beda, mohon izin. Saya kira nggak apa-apa, keunikan, kekhasan itu memang ada di masing-masing pohon ilmu. Ya, tinggal nanti kita akan melihat satu titik mana yang bisa mengaitkan antara dua ilmu ini. Oke, baik, next. Ini adalah konsep, jadi mungkin tadi tidak kita bincangkan dengan sangat ini ya, sangat detail karena butuh waktu. Ini kuliah 1 semester ya, jadi setengah jam. Untuk memahami wacana nggak akan mungkin bisa terselesaikan. Baik, wacana dan kebijakan publik. Ya, kalau kita bicara tentang objek penelitian kita, salah satunya adalah kebijakan publik. Ya, jadi wacana kebijakan publik dapat digambarkan sebagai sekumpulan gagasan, konsep dan kategori tadi. Sebetulnya kita dikatakan bahwa menjadi sebuah objek yang memang menarik untuk dibahas ya. Ini yang lanjutnya. Oke, ini ya, kita kesini ke kajian wacana. Saya agak terlewat tadi ya, mana gitu. Oke, kajian wacana. Jadi kajian wacana ini yang kita maksud ya, analisis wacana, atau kita gunakan kajian, kata kajian. Ini juga sangat ini ya, tricky ya, Bu. Tadi juga cerita dengan Bu Reza, sempat stagnan karena masalah satu kata, satu istilah, mana yang tepat digunakan. Nah, jadi kita memang membedah kata per kata. Mana yang tepat digunakan, apakah analisis atau kajian. Ya, kajian bidang ilmu, ini kajian wacana. Karena kita di sini akan memahami bagaimana makna dari sebuah pemahaman analisis wacana, yaitu studi tentang bahasa yang dipergunakan. Kalau saya mengambil dari Weber dan ini tahun 2001, masih lumayan bisa kita pakai dan ditempatkan dalam tradisi interpretatif atau konstruksionis sosial dalam ilmu sosial. Ya, penggunaan bahasa. Jadi mengapa saya digandeng masuk ke area ini, karena mungkin background saya adalah ilmu kebahasaan. Karena memang tentunya untuk memahami bahasa itu membutuhkan keilmuan tersebut ya. Dan kemudian kita bisa langsung melihat bahwa ada tradisi interpretatif, bisa masuk ke metodologinya atau metode penelitiannya dan juga konstruksionis. Nah, analisis wacana itu memiliki 3 kekuatan khusus ya, kalau kita implementasikan nanti di data kita. Yaitu satu adalah kapasitas untuk mengungkapkan peran bahasa dalam politik. Ya. Itu yang harus kita catat betul, bahwa bahasa sebagai toolsnya, kemudian bisa kita lihat bagaimana masing-masing pihak itu akan memperjuangkan argumentasinya. Nah, itu yang akan kita lihat. Ya. Oke, kemudian mengungkap keterikatan bahasa dalam praktik, ya, praktis, ya, dalam keseharian di dalam cara langsung, interaksi langsung, atau mungkin di area publik yang lainnya. Kemudian dan untuk menjelaskan mekanisme dan menjawab pertanyaan bagaimana. Itu analisis wacana. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah talkshow atau ya diskusi ya panel atau apapun yang ada di media, itu kita melihat bantah-berbantah antara mungkin dari hostnya dengan narasumbernya atau masing-masing narasumber itu gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah ajang ya yang bisa kita kemudian rujuk menjadi sebuah data dan kita analisis maknanya itu apa, dia ngomongin apa sih, maksudnya apa, ada indikasi tendensi tertentu atau tidak dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga melihat bagaimana keragaman aktor secara aktif ya kan, itu kan ada pihak-pihak tertentu yang kita sebut sebagai aktor kan. Bagaimana keaktifannya bisa kita lihat dan nantinya bisa divisualisasikan dalam DNA. Kemudian di sini juga mempengaruhi dalam debat publik ya, kekuatannya akan terkuat itu siapa, itu kita bisa lihat juga nanti dari beberapa kode kategorinya.
Kemudian di sini analisis wacana punya peran penting dalam studi politik dan kebijakan. Kembali lagi orang atau terlibat dalam pencarian solusi untuk masalah. Dan di sini yang menarik adalah yang paling bawah, aktor yang berbeda menjalankan kekuasaan dengan mencoba memaksakan wacana tertentu dalam sebuah diskusi. Ya, kita kan kadang melihat ya bahwa pada saat ya perang debat atau pertarungan wacana ini yang diamati kan semua ngegas gitu ya, pakai nada tinggi gitu. Ada sifat mungkin persuasif di awal atau mungkin lebih ke provokatif ya. Ini yang nanti bisa kita nilai dari bagaimana gesturnya itu speech act-nya tadi ya. Tapi kalau isi kontennya itu menggunakan analisis wacana. Baik, next Pak. Nah ini DNA secara konseptual ya, konsepsi ataupun kita melihat definisinya. DNA atau discourse analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk memetakan wacana atau discourse dan juga aktor, termasuk kesepakatan dan pertentangan konflik wacana dari masing-masing aktor. Cukup jelas Bapak Ibu, karena kalau selama ini sudah belajar SNA pasti untuk bagian ini bukan hal yang baru lagi. Kemudian metode DNA adalah penggabungan metode wacana dan jaringan. Ya, jaringan sudah dipelajari di SNA. Karena apabila metode wacana dan jaringan ini terpisah, memang ada titik kelemahannya. Mungkin dalam sisi analisisnya kebutuhannya belum tercukupi, kita ingin mengeksplorasi tentang sesuatu ternyata cakupannya belum tepat, jadi bisa ditambahkan lagi dengan hal lain, yaitu memadukan dua metode. Nah dengan penggabungan dua metode ini maka DNA bisa, ya ini yang kita inginkan, mendeskripsikan relasi antara aktor dan relasi wacana sehingga dapat dipetakan aktor yang menggunakan wacana, ya kan? Itu di DNA nanti akan terlihat ya sosok-sosoknya siapa saja. Relasi antar wacana, ya bagaimana wacana satu dan wacana lain, apakah ada titik kesamaannya, apakah ada pertentangannya, itu akan bisa kita lihat dan bagaimana juga mengenai nilainya, gitu nanti bisa ditunjukkan. Relasi antar aktor yang juga terlibat. Ya. Kemudian next adalah DNA juga sekaligus dapat memetakan adanya kesamaan atau kesepakatan dan pertentangan di antara aktor. Nah, itu bisa divisualisasikan dengan beberapa garis ya nanti. Kemudian masing-masing aktor mempertahankan konstruksinya sesuai dengan kepentingannya dan menganggap bahwa konstruksi wacananya lah yang paling benar. Terlihat ya itu secara keseharian ya, pada saat kita melihat bagaimana debat publik itu dan kita bisa menggambarkan bagaimana posisi aktor terkait dengan wacana. Nah ini maksud saya kenapa saya menuliskan panjang lebar ya Bapak Ibu, kenapa tidak hanya dipantik sedikit-sedikit ya, karena saya ini sebagai satu awal saja saya sudah membaca ya, mencoba untuk membuat sebuah tulisan awal kecil dulu mengenai bagaimana ahli-ahli itu memandang DNA ini dari sudut keilmuan atau dari sudut teori. Baik, next selanjutnya adalah silakan Pak dilanjutkan. Jadi bisa digunakan nanti untuk tadi ya dari tujuan perpustakaan. Ada satu istilah argumentatif discourse. Ya. Untuk mengukur argumentatif itu ada satu cabang ilmu khusus. Apakah memang ini selamat datang Pak Fitz? Apakah ini memang ada ukuran atau ada nilai atau bagaimana menentukan apakah ini sebuah argumentasi atau kategori yang lainnya? Ya, saya dipesankan oleh Mas Tony, Bu coba bila ini bahas tentang kategorisasi wacana, gitu ya, Mas ya, kategori wacana saja. Nah ini ada argumentatif discourse, jadi dikatakan bahwa wacana argumentatif yang nanti akan kita temukan pada berita media, yaitu menekankan pentingnya argumentasi dari ekspert dalam pembuatan kebijakan. Nah kemudian perdebatan argumentasi terkait wacana tertentu yang dibangun masing-masing aktor dilakukan dengan perdebatan dan persuasi. Jadi ada kontradiksi, ada persuasi, ada provokatif, yaitu adalah pilihan-pilihan kata yang bisa kita gunakan juga nanti untuk menganalisis. Ya. Oke, atau terkadang melalui cara melakukan manipulasi atau penggunaan kekuasaan, ya, saling sikut sana sini. Nah ini yang kita melihat bahwa perdebatan pertarungan wacana ini bisa pada level yang paling tinggi, ya. Nah ini yang kemudian nanti bisa kita
analisis ya dari dua sudut pandang wacana dan dari sudut pandang teknologi informasi. Jadi sebetulnya crawling data dan analisisnya itu masih sampai pada batas untuk menemukan angka-angkanya. Tapi pada saat kita diminta untuk menganalisisnya, menginterpretasikannya, maka poin-poin mana yang bisa kita tekankan, meyakinkan kepada reviewer untuk melihat fokus analisis kita. Salah satunya adalah penekanan di argumentatif discourse. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu pisau bedah kita, ya. Kemudian ada selain argumentatif discourse, di situ ada metafora atau simbol. Mungkin Papi jauh lebih paham tentangnya, tapi sebagai orang bahasa, metafora itu untuk menentukan apakah bentuk metafora di dalam sebuah pemberitaan itu juga tidak mudah gitu ya. Itu ada ilmu khusus metafora, ada di dalam semantik juga, dan ada storyline. Jadi kita tahu bahwa di sini ada alur cerita dalam pemberitaan di sebuah media, dan ini bisa menjadi kunci dalam proses saling memahami cerita antara para aktor. Oke, next. Jadi ini bisa jadi satu fokus ya untuk kita analisis, menentukan argumentatif discourse-nya itu apa saja, bagian mana saja. Oke, next Pak. Nah, jadi tadi ada parameter untuk bisa menentukan apa itu argumentasi. Ya. Kalau kita baca bukunya atau bukunya dari Hajar ya, itu ada 3. Jadi satu adalah meaning atau pemaknaan. Jadi aktor mempunyai pemaknaan tertentu dalam memahami realitas, di mana realitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang objektif. Sebaliknya, realitas adalah produk dari persepsi sosial. Nah, ini juga sudah dibahas di awal tadi, ya, mengenai pemaknaan. Kedua, wacana. Apa itu wacana? Tadi kembali lagi seperangkat gagasan, konsep atau kategori bagaimana realitas atau fenomena itu dipahami dan diberi makna. Ya. Yang ketiga, praktik atau praktisis. Ya, wacana ini diwujudkan dalam praktik penggunaan bahasa yang dilakukan oleh aktor dan dengan narasi tertentu berusaha untuk memasukkan pemaknaan itu dalam kebijakan publik. Penggunaan bahasa atau narasi tertentu bertujuan mempengaruhi aktor lain dalam mendominasi atau memenangkan perdebatan. Ya. Dan di sini kan kita bisa menarik kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana pemilihan bahasa itu menjadi satu titik penentu, ya, bagaimana seseorang bisa mempengaruhi satu orang dengan yang lain, ya. Jadi kita bisa melihat ya. Biasanya mengingatkan waktu terus. Oke. Oh baik. Next mungkin kita di teori bisa dibaca saja Bapak Ibu, karena tadi memang saya tujuannya adalah untuk menunjukkan alat-alat analisis pisau bedah yang bisa kita gunakan di bagian analisis tentunya ya. Setelah ketemu dengan data-data sentimen positif negatif dan juga visualisasi yang sangat menarik, maka setelah itu nextnya apa? Ya, makanya kita bisa membahasnya dari sisi itu. Nah tadi kita bisa dari argumentatif discourse, kita juga bisa menilik dari sisi storyline-nya. Ya. Nah storyline-nya itu oke. Kemudian di sini ada kerangka koalisi wacana. Ini sebetulnya sudah masuk kepada sebuah proses ya, bagaimana kita menggunakan salah satu perdebatan itu ya sebagai objek penelitian perdebatan wacana, dan ini menggunakan kerangka koalisi wacana. Ini sebenarnya sejak tadi Bu Reza berbicara tentang kerangka teori yang bisa digunakan sebagai pisau bedah gitu ya. Tapi memang waktu tidak memungkinkan ya. Ada berapa file slide lagi. Mungkin next ini bisa dibaca saja ya, karena ini semata-mata adalah hasil bacaan ya, review atau review literatur yang sudah saya susun gitu. Termasuk nanti ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu mengenai penelitian analisis wacana menggunakan DNA ini. Dan ini adalah sampai kepada tadi ya, coding yang menggunakan ilmu bahasa. Karena untuk bisa menentukan statement yang punya kategori positif, negatif atau netral itu membutuhkan sebuah pemahaman ya. Nah harus kita tahu di sini ada satu kata statement untuk coding dan kategorisasi nanti akan dijelaskan oleh Mas Fatoni. Nah ini statement adalah bagaimana teks itu di mana seorang mengungkapkan keyakinannya atau konsep solusi untuk suatu masalah yang dibahas dalam suatu teks. Ya, dari sini bisa melalui argumentasinya, melalui simbolnya, melalui gaya linguistik atau gaya bicaranya, dan juga persepsi kausal. Ini satu persatu kata, kalau orang linguistik itu sebetulnya satu kata itu dijelaskannya dengan tanya, hanya ingat waktu ya Bapak Ibu, sehingga tidak bisa kita
dengan lengkap ya. Nah ini misalnya ada satu coding statement, kesetaraan gender itu bagus, tapi kami tidak cukup pekerjaan. Dan jika lebih banyak perempuan bekerja, kesuburan akan turun dan membuat masalah menjadi lebih buruk. Nah ini kan sebuah statementnya sebetulnya. Itu yang nanti akan dikategorisasikan. Dan tentunya ini kan cuplikan yang masih cuplikan ini tidak berupa paragraf yang panjang. Ini langsung saya ambil yang bagian ada limit, maksudnya saya batasi yang betul-betul itu yang kita butuhkan. Nah itu kejelian kita. Jadi coding itu yang nanti akan agak lama karena membutuhkan pengetahuan kita mengenai bagian mana yang bisa kita ambil untuk kita masukkan sebagai data di bagian kategori. Nah, kemudian kita berikan agreement yaitu yes atau no. Ya. Nah itu tentunya kan kembali ke subjektivitas kita kan katanya. Jadi intuisi kita akan dipertaruhkan di situ. Tapi begini teman-teman ya, mohon izin ketika kita di awal salah dalam memaknai itu konsepnya, maka kemungkinan data yang kita input, misalnya kita mengatakan yes atau mengatakan no, sebetulnya data itu netral, tapi kita karena punya subjektivitas tinggi menjadi yes gitu. Nah ketika itu berulang-ulang, maka hasil crawling data berdasarkan pendapat kita atau argumen kita terhadap sebuah argumen itu menjadi tidak tepat juga gitu. Jadi mungkin kehati-hatiannya di situ juga sih, ya itu yang bisa kita sampaikan. Ya, ada salah satu teori yang digunakan, di situ ada DFC, nanti kita baca lagi, kita bedah lagi, ada AFC juga. Ini bisa digunakan untuk menganalisis data-data yang menggunakan analisis DNA. Oke, next Pak, mungkin closing ya. Nah ini adalah beberapa penelitian terdahulu ya. Kita bisa melihat ada judul penelitiannya, unit analisisnya, kemudian ada metode yang digunakan. Jadi bisa menggunakan DNA secara mandiri, bisa juga menggunakan pendekatan yang lain ya, memix method juga bisa, atau kita lebih fokus mau ke kuantitatifnya boleh, kualitatif boleh. Tapi memang basicnya atau dasarnya adalah bahwa DNA ini adalah penelitian yang jenisnya kualitatif ya, karena mempermasalahkan tadi statement itu yang akan diuji. Ya, dan ini adalah referensinya, ada beberapa buku yang lain sebetulnya, tapi ini yang bisa saya tuliskan. Dan kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu sudah ada penelitian yang dilakukan oleh satu tesis ya di UI di Fakultas Ilmu Sosial ya dan Ilmu Politik yang bahas tentang hal itu. Jadi ini sebuah ilmu fenomena baru yang bukan fenomena baru sudah lama itu, tapi bagi kita yang tadinya awalnya Bu Yus harus berjuang berjibaku untuk memilah koran ya Bu ya, dan ini sudah ada satu alat. Kalau misalkan kita nggak ada data digitalnya, mungkin bisa membuat digitalisasi dulu terlebih dahulu. Dan apa yang bisa kita tuliskan itu tentunya dengan kelompok-kelompok ini bisa sangat bervariasi. Bahkan saya punya anak-anak tadi yang saya sampaikan ke Bu Yus ya, kan banyak juga kasus yang bisa diangkat, kemudian bisa mungkin bagi kami secara Tiongkok nanti bisa kami translate ke dalam bahasa Mandarin sehingga kemudian bisa lebih internasional, dan kemudian juga bisa menggunakan bahasa Inggris untuk publikasinya. Dan tentunya peraturan kebijakan apapun yang ada di Indonesia itu banyak yang ingin dikorek oleh pihak lain. Ya, ada suatu saat saya dengan Mas Fatoni, ada teman dari China minta diskusi, dan mereka ingin tahu sebetulnya pandangan media Indonesia terhadap Cina itu gimana sih? Bagaimana sih isu TKI itu bisa melebar seperti itu? Tetapi memang ketika kami ambil data yang ketika kami crawling, kami temukan tidak begitu banyak. Ternyata di media online itu tidak banyak pembicaraan, tapi di WhatsApp atau di itu tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa memang ada sentimen negatif ya terhadap mereka. Tapi ketika kami buktikan dari data-data itu juga nggak banyak yang berbincangkan. Itu nanti sebagai pembuktian. Dan bagi mereka adalah ini informasi yang sangat berharga, yang sangat ditunggu, sehingga memungkinkan bagi kita untuk melakukan penelitian sejenis ya, untuk bisa memberikan solusi bagi banyak permasalahan, dan juga tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita ya sebagai dosen yang harus menghasilkan sebuah penelitian yang setiap rutin setiap semester. Demikian mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian, tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas, waktu terbatas waktu, nanti kita bisa diskusi lagi di dalam grup itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.